Wa hadzal ikhtilaf mawjudun li ashabi Malik wa fihi tafsilun wa ikhtilafun bainahum baina ayyakuna an nisyanin aw ayyakuna an sihamin wa baina ayyakuna fi jum'atin aw fi ghairi jum'atin wa baina iktibari ayyakuna al-ma'mum arada lahu hadha fi ruku' fi raka'al ula aw fi raka'as saniyah wa laysa qasadna tafsil al-madhhab wa la takhrijahu wa innamal gharad al-isyara ila qawaidil masail wa usuliha. Jadi gampangannya begini, katanya Imam Ibnu Rushd dalam mazhabnya Imam Malik, masalah tadi itu masih panjang pembahasannya. Dia itu tertinggal karena lupa atau karena imamnya kecepatan? Ya. Dan itu apakah sholat Jumat, apakah bukan sholat Jumat? Apakah makmumnya itu terjadinya di rakaat pertama atau di rakaat yang kedua? Nah, itu pembahasannya panjang. Daripada panjang-panjang dan ini tidak banyak terjadi, panjenengan tak perlu penjelasan ini. Menurut saya yang penting tahu konsepnya seperti tadi itu. Setidaknya ada dua. Yang penting imam belum berdiri di rakaat yang berikutnya, walaupun misalnya makmumnya itu lupa, tertidur sampai tidak ruku, imamnya sudah sujud, yang penting imam belum berdiri di rakaat yang berikutnya, maka masih dianggap ikut satu rakaat. Paham ya? Alhamdulillah kalau paham. Kita lanjut. Nah, jadi oke, ini ada pertanyaan yang akan saya bahas. Oke. Pertanyaan ini sebagai selingannya, oke. Monggo disimak. Nah, ini pertanyaan yang berhubungan dengan pertanyaan ini pernah saya bahas di sini, tapi akan saya pertajam, saya tambahkan di bagian ini, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yaitu kaidah apabila orang minta tolong diwuduin atau ditayamumin, itu aturannya yang mewuduin ada di sebelah kiri. Belum paham ya? Saya ulangi lagi. Kalau Bapak Ibu jamaah dalam keadaan udzur, tidak bisa berwudu sendiri, tapi masih bisa mengusap air begini, membasuhkan air begini, maka yang membantu untuk menuangkan air itu ada di sebelah kiri. Kenapa? Karena tangan kita yang pakai tangan kanan. Gitu. Kalau dari sebelah sini kesulitan nanti. Gitu. Sunnahnya begitu. Maksudnya anjurannya begitu. Kemudian yang berikutnya, orang yang meminta tolong karena udzur itu boleh dan tidak makruh minta tolong diwuduin, ditayamumin, bahkan sampai sak ngusap-ngusapnya. Jadi misalnya suatu saat Pak Sugeng itu gak mampu berwudu, minta tolong Pak Bayu untuk mewudui, sak ngusap-ngusapi, sak gini-gininya, semuanya itu sah hukumnya. Yang penting yang niat adalah Pak Sugeng. Yang niat Pak Sugeng, bahwa yang niat wudu Pak Sugeng. Lalu Pak Bayu sebagai apa? Pak Bayu cuma nuangkan air dan ngusap-ngusapkan. Nah, kalau dalam keadaan udzur itu sah. Tapi kalau tidak dalam keadaan udzur atau darurat, hukumnya makruh. Minta tolong orang untuk diwuduin, untuk menwuduin kita, kalau bukan karena udzur, hukumnya makruh. Tapi kalau udzur, hukumnya sah dan tidak apa-apa.
Kenapa kok dihukumi makruh? Iya, sombong. Wudu aja itu panggil tukang gojek. Iya. Tukang gojek disuruh mewuduin. Iya. Ya gimana? Saya kok belum pernah baca ya. Apakah itu maksudnya berebut untuk mengambilkan airnya? Sampai ada kisah nyiram kakinya itu ada murid yang saya lupa juga namanya siapa ya. Namanya siapa ya? Ya. Kalau Nabi berwudu yang membantu untuk mengambilkan memang iya. Ini ada ceritanya Syu'bah, Mughirah bin Syu'bah. Jadi Nabi minta tolong Mughirah bin Syu'bah untuk menuangkan air dan lain-lain. Ya, tapi tetap Nabi yang melakukan itu ya. Tapi kalau yang sampai berebut untuk membasuhkan kakinya, saya belum pernah baca. Mungkin saja iya, mungkin saja betul. Bagaimana hukumnya? Ya tidak apa-apa. Cuma kalau tidak dalam keadaan uzur, hukumnya makruh. Gitu. Makruh dalam ibadah itu mengurangi keutamaannya ibadah. Nah, wudhu itu adalah ibadah. Lagi? Terus yang berikutnya, tambahannya nih, nah, bonus-bonusnya nih, bonusnya dari pertanyaan jamaah saya bacakan di sini. Nah, itu tempo hari ada pembahasan di sini, tapi ada yang belum saya tuangkan di sini semua, yaitu tentang orang yang udzur karena beser, yang pipisnya keluar terus itu. Nah itu ukurannya bisa sah, maksudnya boleh tetap sholat dengan wudhunya apabila besernya itu tidak cukup untuk waktu sholat. Gimana maksudnya? Gini Pak, misalnya ada orang keluar pipis tak bisa ditahan, dalam hitungan 1 menit keluar. 1 menit keluar. Paling lama itu 2 menit keluar. Dan itu cukup enggak 2 menit sholat itu? Enggak cukup. Maka ini namanya makdur. Kalau sedemikian, caranya bagaimana? Caranya adalah dibersihkan kelaminnya. Setelah dibersihkan kelaminnya, diikat. Ya karet lah, mungkin karet gelang itu. Jangan pakai kawat bendrat ya. Ya. Kemudian setelah itu wudhu. Nah, catatannya adalah niat wudhunya bukan menghilangkan hadas. Tapi apa niatnya? Niatnya istibahatis sholat. Wudhu untuk memperkenankan sholat. Kenapa? Ayo kenapa? Karena hadasnya tak pernah gitu. Jadi ada wudhu, yang wudhu tersebut tak pernah hilang hadasnya. Siapa itu? Orang yang keluar hadas terus. Keluar pipis, keluar apa lagi? Kentut gak mandek-mandek, kelepe wis rusak. Dia ya. Padahal gak kepengen, pokok metu aja gitu ya. 2 menit begitu. Nggih. Atau lah caranya diikat dulu. Kalau perempuan Ustaz sama. Kalau perempuan dijampel, kok dijampel sih? Disumpel, ditutup pakai kapas. Dan setiap kali sholat wajib wudhu, khusus sholat fardu tapi ya,
Jadi misalnya maghrib, sholat maghrib ya wudhu 1 kali untuk maghrib, tidak boleh dipakai juga untuk isya. Begitu. Nah ini tata caranya orang yang sholat dalam keadaan udzur. Begitu. Kalau menurut sebagian pendapat ulama, walaupun nggak udzur nggak apa-apa, yang penting yang mau membantu itu ikhlas. Ya. Jadi Pak Sugeng sama Pak Bayu dijadwal gantian. Nanti maghrib Pak Bayu yang mewudhui Pak Sugeng. Ya. Isyaknya Pak Sugeng yang mewudhui Mas Bayu. Terus begitu gantian. Itu menurut Imam Ibnu Abidin tidak apa-apa gitu. Yang penting yang membantu itu ikhlas. Begitu. Tapi ya koyok ya apa ya? Koyok kurang penggawean ya. Wudhu toh. Hanya cuma ini penting untuk disampaikan ketika dalam keadaan darurat. Kalau keadaan darurat kan nggak mungkin panjenengan sakit sudah terkapar nggak bisa ngapa-ngapain, lalu tidak ada yang mewuduin, akhirnya kan nggak bisa sholat. Nah, saya mempunyai masukan kepada rumah sakit khususnya rumah sakit Islam itu harus ada seharusnya itu ada SOP bagi perawat-perawat yang merawat umat Islam yang sedang sakit untuk dibantu menjaga sholatnya, gitu loh. Sehingga rumah sakit itu bukan hanya melayani orang sakit untuk diobati, bukan hanya untuk dirawat, tapi juga dibantu sholat. Dengan demikian rumah sakit juga menyediakan debu tayamum. Tuh itu. Nanti kalau rumah sakit menyediakan debu tayamum, ini membuka lapangan pekerjaan, membuka lahan bisnis baru, yaitu jualan tanah tayamum. Termasuk nyediain semprot itu. Serat-serat. Dan itu untuk mewudui orang yang sedang sakit. Gitu. Nah ini Pak, apa ada pertanyaan sampai di sini? Masih orang sakit? Monggo. Boleh, monggo. Nggih. Pertanyaannya? Oh iya. Jadi memakan pemberiannya orang non muslim pada prinsipnya itu boleh. Yang penting makanannya halal. Kecuali kalau makanannya itu diragukan ini makanannya apa, terbuat dari apa, gitu, dan dimasak dengan cara bagaimana. Kalau misalnya ngantar kue tar, lalu ngantar kotaan ayam bakar wong Solo, ngantar gule tulisannya gule Kiroman, rawon Kiroman misalnya, rawon nguling misalnya, ya halal. Begitu. Kalau ada keraguan, misalnya ini kayaknya bukan kambing, maka jangan dimakan. Kalau ngantar buah sak kardus gitu, buah apel atau ngantar durian telung keranjang hadiah karena karena hari rayanya mereka, kita dikasih makan ya dimakan aja. Kalau panjenengan dikasih gak gelem ya kayak no saya. Gitu.
Oh gitu ya. Kan akhirnya saya kan ingin tahu gimana gitu. Oke. Jadi begini, Pak. Saat nggih. Jadi kalau yang maaf ya, bukan berarti saya pernah masuk ke dalam, enggak. Saya ini kadang itu dikasih makanan kotak. Yaitu memang apa itu lauknya itu telur sama ayam. Ada tulisannya ayam bakar apa begitu. Nah dikasih dan tidak ada pemberitahuan bahwa oh ini makanan sesembahan gitu ya. Enggak. Saya enggak diberitahu begitu, ya tak makan. Gitu loh. Dan setahu saya memang mereka nyembah Tuhannya apa yang dituhankan. Loh, Tuhannya loh gak kelem sego wisan. Gitu loh. Tuhan. Kalau saya ya enggak ada unsur haramnya. Gitu loh. Apanya yang mau diharamkan? Udah nyata-nyata ayam, telur. Dan orangnya bilang, apa ini Bu? Ya anu Pak, apa ini? Apa hadiah saja dari saya. Oh gitu, saya bersebelahan bang, rumah saya itu. Sebelah satu rumah itu Katolik. Pernah sering, bahkan kemarin saya dikasih batik 3. Kasih batik itu. Ya bukan batiknya Yesus. Batiknya memang jualan batik ya. Yesus nggak kayak batik kok, kayak gitu. Jadi begini, yang dimaksud haram makan sesembahan itu gini Pak. Nggih. Maaf ini tak praktekkan, bukan berarti saya nggak tahu hadis tersebut. Tahu banget, wis. Tahu banget. Jadi ada orang bawa ayam. Nggih. Lalu ini patungnya Yesus. Demi nama Yesus Kristus, disembelih. Sampean makan itu haram. Lho sing nyembelih wong gadang kok. Gitu loh ya. Sing nyembelih itu di pasar gadang. Kayak ini. Kalau saya begitu. Apa perkara panjenengan punya persepsi yang berbeda, monggo ndak, Pak. Cuma kalau saya begitu. Nah. Satu, yang kedua, setahu saya kalau di agama Nasrani itu saya memang nggak pernah ikut ya, enggak. Cuma melihatnya dari luar itu ya. Sepertinya nggak ada sih yang sampai nyembelih kambing dibuat sesembahan kalau di daerah Malang ya. Nggak tahu kalau di daerah apa itu Sulawesi itu apa namanya? Yang banyak Toraja dan lain-lain itu nggak tahu saya. Tapi di sana sepertinya iya ada ya. Sembelih sapi itu. Sembelih sapi, kerbau dan lain-lain. Mungkin yang itu yang nggak boleh. Kalau di sini kayaknya sih belum menemukan saya. Biasanya kalau saya dapat bingkisan itu ya memang itu ya makan-makan aja. Sama kayak kita rioyoan kayak ketupat itu aja. Tapi kalau gimana? Oh, yeah. Tapi kalau misalnya panjenengan ragu, kasihkan orang lain. Tapi gak usah bilang-bilang. Ya, langsung kasihkan tukang beca. Pangan Pak, enak Pak. Gitu. Kayak gitu. Kalau ragu. Buah-buahan yang di pulau-pulau itu. Oh? Buah-buahan yang ditaruh di pulau. Lah, kalau itu sesaji itu. Sesaji itu memang. Seperti yang ditanyakan Bapak ini. Itu nggak boleh dimakan karena memang sesat. Tapi kalau misalnya pakai fikih bisa saja dimakan. Ini ternyata setelah diletakkan di situ jatuh keleler-keleler, timbang nggak dipangan tak pangan. Tapi tidak niat mendewakan cuma ini nikmat Allah ini kok dibuang-buang gitu ya. Eman-eman gitu. Iya. Ini timbangannya dibuat biar ekonom tenang omahe tak pangan gitu. Tapi saya tidak niat untuk memuja dewamu gitu. Niat apa? Menyelamatkan nikmat Allah dibuat-buat sampai bosok gitu ya. Nikmat. Iya. Sama dengan begini Pak. Ini tak kasih ilmu fikih panjenengan nggih. Tak kasih ilmu fikih. Ayo, panjenengan pikir. Panjenengan yang biasa ngomong riba, tak kasih ilmu biar gak riba. Ya.
Kalau saya ke Pak Sugeng ngomong gini, Pak Sugeng, saya hutang uangnya Pak Sugeng. Berapa? 1 juta. Waduh Pak Ustadz, sampean kalau pinjam uang ke saya 1 juta, per bulannya itu Pak Ustadz harus bayar jasa 20.000 per bulan. Kalau 10 bulan berarti berapa? 200.000. Iya toh? Itu riba apa enggak? Riba. Tapi kalau saya ke Pak Sugeng ngomong, Pak Sugeng, asal Pak Sugeng itu ngutangin uang 1 juta ke saya, maka saya bernazar per bulan Pak Sugeng tak kasih 50. Yang 50 itu uang apa namanya? Loh, uang apa? Uang nazar. Maka kalau panjenengan nanti ketemu di bank syariah, di antaranya ada transaksi untuk memberi keuntungan dengan cara bernazar. Kalau Pak Sugeng ngasih saya hutangan, saya bernazar, saya kasih hadiah Pak Sugeng. Nazar itu udah diucapkan loh. Berarti yang pertama riba karena akadnya itu keliru, akadnya bukan nazar. Yang sekarang ini gak jadi riba, hutang plus nazar. Itu gak ada ribanya. Di mana ribanya? Gak ada orang nazar kok. Kan ada apa nazar begitu? Yang gak boleh itu kan nazar untuk perkara haram. Ini mana ya orang saya mau ngasih hadiah? Pak Sugeng kalau ngasih hutangan saya bernazar mau tak kasih Pak Sugeng per bulan sekian. Lah itu sah di fikih, itu semua kita fikih begitu memperkenankan begitu. Cuma itu kita tidak boleh merekayasa. Maksudnya tak boleh merekayasa tiap hari yang tujuannya itu melegalkan cara begitu. Mungkin sewaktu-waktu dipakai. Tapi itu dipakai di bank syariah itu. Hutang dengan nazar itu. Coba tanya enggak percaya. Hutang. Kalau ada pegawai yang enggak paham bab ini ya berarti butuh ngaji bab. Ya harus ngaji itu ya. Ya ada di bank syariah. Artinya sesuatu yang sesuatu yang pakai ilmu, apa yang nggak benar tata caranya itu bisa diatur dengan ilmu. Lah Quran ngajarkan begitu. Yaitu saya berkali-kali menyampaikan Nabi Ayub itu bersumpah ingin memukul istrinya 100. Jadi panjenengan saya bukakan niki untuk menutup saya bahwasanya cara berpikir fikih itu, cara berpikir fikih. Nabi Ayub itu bersumpah kalau istrinya itu menjual rambut, maka dia akan memukulnya sampai 100 dipukul. Dia akan memukul, Nabi Ayub akan memukul istrinya 100. Lah kalau istrinya dipukul 100 kali, dipukul sama lengges, enggak bahaya tak? Mati istrinya. Tapi Allah ngajarkan ini, wa khud biyadika dirsan fadrib bihi wala tahnas. Ayub sudah sampean pukul istrinya. Gimana caranya? Allah mengajarkan wa khud biyadika dirsan, ngambil 100 ranting cili-cili. Jadi 100 ranting itu cili-cili dipukulkan sekali, jek, mukul 1 kali dapat 100. Kenapa? Ranting yang dipukulkan itu ada 100, sak gegem. Jek, dipukul sekali dapat 100. Siapa yang ngajarin begitu? Allah Subhanahu. Lah ini namanya ngajarin fikih ini. Paham. Di Quran surah apa nih? Surah Shad ayat 40. Namanya bab helah, bab rekayasa. Nah kita banyak melakukan bab rekayasa dalam jual beli dan lain-lain. Itu secara syariat ilmunya ya memang begitu. Lah panjenengan jual beli
maaf, jual beli online dulu loh. Panjenengan ngomong jual beli. Padahal namanya jual beli itu barangnya kudu ada. Sampean waktu jual beli online itu kan barangnya nggak ada, gambarnya yang ada. Beli di mana? Beli online. Nah, bukan itu, pesen. Itu akad pesenan sebenarnya. Tapi panjenengan kok ngomong jual beli? Panjenengan ke ATM. Ke ATM itu transaksi dengan siapa sebenarnya? Hah? Dari BRI ngambil di BCA. Kena cas 6.500. Transaksinya dengan siapa sampai? Tiba-tiba sepakat uangnya sampean diambil 6.500. Tiba-tiba keluar, loh, kena cas. Gitu ya. Dengan siapa sampean transaksi? Maka dalam bab fikih ini sangat luas sekali. Kalau kita kaji ini sangat seneng ngaji. Gitu, sangat seneng ngaji. Oh ternyata, oh begini nih boleh ya. Boleh ternyata transaksi dengan mesin itu. Kenapa kok begitu? Karena mesin itu sudah mempunyai hukum permanen dan disepakati. Padahal Nabi itu belum pernah mengeluarkan tata caranya transaksi dengan ATM. Kayak gitu. Nah sehingga nanti muncul masalah-masalah lain. Apa masalahnya? Hari Raya Idul Fitri itu uang 100.000 dijual 110.000. Uang hadiah itu loh untuk anak-anak itu. 10-an, 5.000-an itu ya. Bagaimana hukumnya itu? Uang 100.000 dibeli 110.000. Riba apa enggak? Uang dibeli dengan uang dengan nilai yang lebih. Nah itu riba apa enggak? Nah itu kalau nggak ngerti tata cara akadnya itu kan jadi riba. Bagaimana biar nggak riba? Wes gini, saya nggak membeli uang kamu, saya nuker uang ke kamu. Ini 100.000 10.000 adalah jasa penukarannya. Jangan beli uang 100 dengan 110. Jadi nyari riba. Jadi omongan ini bisa merubah hukum. Jangan-jangan Pak Bayu itu sudah sering itu hari raya. Tuku duit 100, pira Pak? 110. Ah, riba. 100 kok dituku 110. Gimana caranya biar gak riba? Ya ngomong, Pak, saya nuker uang 100, lalu jasanya 10.000. Ya riba ini. Kenapa? Merubah akadnya dirubah. Kalau yang menentukan biaya jasa si pemilik uang kecilnya itu. Apanya? Oh, enggak apa-apa. Tidak apa-apa wong dia itu yang mempunyai pekerjaan kok. Enggak masalah. Ya dilanjut bulan depan insyaallah. Semoga manfaat barokah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.